Di pinggiran sebuah desa yang berbatasan langsung dengan hutan lebat di Sumatera, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Arman. Sehari-hari, Pak Arman tinggal di sebuah gubuk kecil yang ia bangun sendiri dari bambu dan atap rumbia. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang penjaga hutan tak resmi yang dikenal baik oleh para penduduk dan hewan-hewan hutan. Bertahun-tahun lalu, saat ia sedang menyusuri sungai kecil di dalam hutan, Pak Arman menemukan seekor anak harimau terjebak di antara akar-akar pohon. Tubuhnya lemah, luka di kakinya parah, dan tatapannya penuh ketakutan. Sementara induknya entah di mana. Tanpa pikir panjang, Pak Arman membawa anak harimau itu ke gubuknya, merawat lukanya, dan memberinya makan. Hari demi hari berlalu, anak harimau itu tumbuh kuat kembali, tapi naluri liarnya tak pernah hilang. Suatu pagi, tanpa pamit, harimau itu kembali ke dalam rimba. Pak Arman hanya tersenyum sambil menatap jejak-jejak kakinya di tanah basah. Ia tahu, waktunya memang hanya sementara, tapi ikatan itu tidak pernah putus. Beberapa tahun kemudian, desa tempat Pak Arman tinggal mulai berubah. Pembangunan hotel dan villa mewah mulai menjalar ke pinggiran hutan. Banyak yang tergiur dengan tawaran investor. Beberapa tokoh desa memandang keberadaan Pak Arman sebagai hambatan karena ia menolak rencana perambahan hutan. Ia dianggap penghalang kemajuan. Puncaknya, rapat desa memutuskan untuk meminta Pak Arman meninggalkan gubuknya. Malam itu, kakek tua itu duduk di depan perapian kecil, ditemani bayang-bayang pepohonan dan suara rintik hujan. Ia tahu waktu pengusirannya telah tiba, tapi yang tak ia tahu adalah, malam itu, ada pasang mata yang memperhatikan dari gelapnya semak-semak. Sepasang mata kuning yang sudah tak asing lagi baginya. Keesokan harinya, kabar menggemparkan menyebar di desa. Jejak kaki harimau muncul di sawah, dekat rumah kepala desa. Beberapa ayam dan kambing ditemukan mati dengan tanda cakaran besar. Warga ketakutan. Mereka tahu, harimau jarang mendekati pemukiman, kecuali ada sesuatu yang luar biasa. Malam demi malam, suara auman menggema dari pinggir desa. Para pemburu desa mencoba mengejar, tapi tak pernah berhasil menemukan kawanan itu. Hingga suatu malam, seekor harimau dewasa muncul di jalan desa. Ia berdiri tegak, tidak menyerang, hanya menatap, seolah menyampaikan pesan. Warga mulai ketakutan. Mereka mencari Pak Arman untuk meminta bantuan, tapi gubuknya kosong. Ia telah pergi, entah kemana. Namun, yang tak diketahui mereka adalah Pak Arman tidak pergi jauh. Ia bersembunyi di dalam hutan, kembali ke tempat yang dulu ia rawat anak harimau itu. Ia merasa hancur karena diusir dari tanah yang ia jaga puluhan tahun. Namun ia tidak menaruh dendam. Ia hanya ingin tetap dekat dengan hutan yang telah menjadi rumah sejatinya. Di tengah keheningan malam hutan, tiba-tiba seekor harimau muncul dari balik semak. Ia besar, kuat, dan berjalan mendekat perlahan. Pak Arman menatapnya tanpa rasa takut. Saat harimau itu sampai di depannya, ia duduk, diam, menatap Pak Arman. Dengan mata yang terasa seperti menatap seorang sahabat lama. Lalu dari balik pohon, dua harimau lain muncul. Mereka lebih muda, tapi sama-sama waspada. Pak Arman tersenyum pelan. "Kau kembali ya, dan membawa keluargamu," bisiknya. Rupanya, anak harimau yang dulu ia tolong kini telah menjadi pemimpin kawanan kecilnya. Mereka tidak lupa, dan mereka tahu bahwa kakek tua itu dalam bahaya. Insting mereka mengisyaratkan ancaman terhadap sosok yang pernah menyelamatkan nyawa salah satu dari mereka. Malam-malam berikutnya, kawanan harimau itu sering terlihat di batas desa. Tapi anehnya, mereka tak menyerang siapapun. Mereka hanya muncul, diam, dan menatap, seolah menunggu, seolah memperingatkan. Warga semakin resah. Rapat darurat digelar. Beberapa warga mulai percaya bahwa kehadiran harimau itu bukan tanpa alasan. Apalagi setelah seorang pemburu lokal yang terkenal suka merusak hutan ditemukan lari tunggang langgang sambil menangis, mengaku dikepung harimau di tengah hutan, namun tidak diserang. Beberapa tetua desa mulai angkat bicara. Harimau itu bukan hanya hewan, mereka penjaga, dan mereka marah. Desa mulai terpecah dua. Satu pihak ingin mendatangkan bantuan militer untuk membasmi kawanan harimau, sementara yang lain, terutama para orang tua, mulai menyadari bahwa pengusiran Pak Arman adalah kesalahan besar. Mereka percaya bahwa selama ini dialah yang menjaga keseimbangan antara manusia dan hutan.
Sementara itu, di kedalaman hutan, Pak Arman duduk di depan api kecil. Kawanan harimau berbaring tenang di dekatnya. Ia tahu, waktu untuk kembali belum tiba, tapi ia juga tahu, sesuatu sedang berubah di desa. Sesuatu yang akan segera memaksanya memilih, tetap jadi bayangan, atau kembali muncul ke permukaan. Dan di suatu pagi yang berkabut, seekor harimau berjalan sendirian ke pusat desa. Tak mengaum, tak menyerang. Di lehernya tergantung sesuatu. Harimau itu berjalan perlahan di jalan utama desa, membuat seluruh warga keluar dari rumah dalam diam penuh gentar. Tak satu pun berani bergerak. Namun, yang membuat mereka terpaku bukan hanya kehadiran sang harimau, melainkan benda yang tergantung di lehernya. Seutas kain lusuh berwarna coklat tua. Kain itu milik Pak Arman, kain yang selalu ia ikatkan di lehernya. Setiap hari saat berjalan ke hutan, seorang tetua desa yang mengenali kain itu langsung berlutut. "Itu milik Pak Arman," bisiknya. Tidak lama, dari arah hutan, sosok kurus renta muncul dengan langkah perlahan. Pak Arman bajunya compang-camping, tubuhnya lebar, tapi sorot matanya tetap tajam. Ia berjalan ke tengah kerumunan warga dan berdiri di sisi harimau itu. Tidak ada rasa takut, hanya rasa tenang yang terpancar dari keduanya. "Dia datang bukan untuk menyerang," kata Pak Arman pelan. "Dia datang karena kalian telah menyentuh sesuatu yang tak seharusnya kalian ganggu." Kepala desa yang selama ini ngotot membangun proyek villa menunduk. Ia tak sanggup membantah. Auman jauh dari dalam hutan terdengar lirih, menggetarkan tanah dan hati yang mendengarnya, seolah suara alam sendiri sedang bicara. Hari itu menjadi titik balik. Rapat desa kembali digelar. Kali ini bukan untuk mengusir, tapi untuk memohon maaf. Keputusan besar pun diambil. Pembangunan yang merusak hutan dihentikan, dan wilayah sekitar tempat tinggal Pak Arman dijadikan kawasan konservasi. Bukan karena takut pada harimau, tapi karena mereka akhirnya sadar, hutan bukan milik manusia semata. Pak Arman kembali ke gubuknya, tak lagi sendirian. Di kejauhan, kawanan harimau tetap mengawasi dari balik pepohonan. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai penjaga. Dan sejak hari itu, tak satu pun harimau lagi muncul ke desa. Tapi setiap kali kabut turun dan hutan berbisik, para warga tahu, mereka masih ada. Dan mereka tak akan pernah lupa pada satu kakek tua yang sekali waktu menyentuh hati seekor anak harimau dan mengubah takdir sebuah desa.